Oke, mari kita mulai pembahasan kita. Anda mengirimkan setumpuk riset yang, wah, menarik banget. Tentang sebuah bahan yang sebetulnya ada di mana-mana. Haha, tersembunyi di depan mata ya. Betul. Bayangkan, ada harta karun, jutaan ton setiap tahunnya yang dihasilkan industri kertas. Tapi anehnya, 95% dari harta karun ini malah kita bakar begitu saja. Nah, ini kisah tentang lignin. Tepat. Dalam diskusi kita kali ini, kita akan coba pecahkan misterinya. Kenapa sih lem super dari alam ini, kok kayaknya susah banget dimanfaatkan? Dan apakah kita sekarang ini sudah diambang revolusi? Ini teka-teki yang sempurna. Sumber yang Anda kirimkan, sebuah tinjauan komprehensif berjudul Lignin and Lignin-Derived Compounds for Wood Applications, itu benar-benar membedah masalah ini sampai ke akarnya. Oh ya, Lignin itu kan pada dasarnya perekat alami yang bikin pohon itu kuat dan kaku. Tanpa lignin, pohon itu cuma, ya, tumpukan serat selulosa yang lembek. cuma tumpukan kapas gitu ya? Bisa dibilang begitu. Nah, yang bikin dia jadi harta karun itu strukturnya. Lignin ini kaya akan senyawa fenolik, yang secara kimiawi mirip banget sama fenol. Dan fenol ini kan bahan dasar utama lem industri super kuat yang sekarang kita buat dari minyak bumi. Oke, jadi idenya ganti bahan dari fosil dengan bahan dari pohon untuk merekatkan produk yang juga dari pohon. Konsepnya kedengaran elegan banget ya. Sangat elegan. Misi kita hari ini jelas nih, kita cari tahu kenapa ide yang seindah ini ternyata prakteknya rumit banget, dan apakah perusahaan-perusahaan besar akhirnya mulai bertaruh kalau teka-teki lignin ini bisa dipecahkan. Mari kita bedah. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya yang bikin lignin ini begitu bisa dibilang merepotkan? Kalau dia memang lem alami, kenapa kita nggak bisa langsung ambil saja dari pohon terus dipakai? Nah, pertanyaan yang bagus. Dan disitulah kerumitan pertamanya muncul. Sumber yang Anda kirimkan itu menegaskan tidak ada yang namanya satu jenis lignin. Oh, jadi bukan satu bahan tunggal gitu? Betul. Ini bukan kayak kita ambil emas dari tambang yang murni. Lignin dari pohon pinus misalnya, itu kan kayu lunak atau softwood, punya struktur kimia yang beda dari lignin pohon ek atau hardwood. Oke. Dan riset menunjukkan lignin dari kayu lunak itu umumnya lebih disukai. Kenapa? Karena dia punya lebih banyak situs reaktif. Bayangkan saja, dia punya lebih banyak tangan untuk bisa berikatan dengan molekul lain pas proses bikin lem. Jadi bahkan sebelum kita mulai prosesnya, bahan bakunya saja sudah nggak konsisten. Tapi bukannya masalah terbesarnya justru datang dari cara kita mendapatkannya ya? Tepat sekali. Disinilah masalah kedua, dan mungkin yang terbesar, muncul. Sebagian besar lignin yang tersedia di dunia, yang 50 juta ton per tahun itu, adalah apa yang kita sebut lignin teknis. Lignin teknis maksudnya? Itu produk sampingan dari pabrik pap kertas. Bayangkan proses bikin kertas itu kayak memasak deh. Untuk dapat serat selulosa yang bersih, mereka itu memasak serpihan kayu pakai bahan kimia keras, suhunya tinggi, tekanannya juga sangat tinggi. Dan lignin ini ampas dari masakan itu? Persis. Dan seperti ampas masakan yang sudah, gimana ya, dimasak kelamaan, strukturnya jadi rusak. Proses keras kayak metode Kraft atau sulfit itu secara dramatis mengubah struktur molekul lignin. Jadi tangan-tangan reaktif yang tadi dibicarakan itu patah gitu? Banyak yang patah atau saling mengikat dengan cara yang salah. Akhirnya bikin dia jadi, ya, bandel dan kurang reaktif. Jadi kita punya sumber daya melimpah, tapi kualitasnya sudah terdegradasi parah. Ini kayak mau bikin kue tapi dari tepung yang sudah gosong. Bisa sih, tapi hasilnya ya gitu deh. Terus apa solusinya? Apa ada cara memasak yang lebih lembut? Ada, dan ini area penelitian yang lagi aktif banget. Sumber ini menyoroti pendekatan lignin first. Idenya itu prosesnya dibalik. Dibalik. Iya, jadi alih-alih menjadikan lignin produk sampingan, kita justru memprioritaskan ekstraksi lignin berkualitas tinggi dulu, dengan cara yang lebih lembut. Salah satu metode yang paling menjanjikan itu proses organosolv. Organosolv. Dia pakai pelarut organik dan suhunya lebih rendah. Hasilnya, lignin yang jauh lebih murni dan reaktif. Lebih mirip kondisi aslinya di pohon. Tapi ya tentu saja biayanya lebih mahal. Selalu pendai ke sana ya, performa versus biaya. Selalu. Oke, jadi kita punya lignin gosong yang murah dan banyak, dan lignin premium yang bagus tapi mahal. Anggaplah kita dapat lignin yang cukup baik. Pertanyaan selanjutnya, mau diapakan? Potensi terbesarnya di mana? Aplikasi terbesarnya
Dan ini fokus utama riset yang Anda kirim adalah sebagai pengganti fenol dalam resin fenol formaldehida atau PF. PF? Oke. Ini lem superkelas industri. Dipakai untuk merekatkan kayu lapis, OSB, dan produk kayu rekayasa lainnya. Lem ini harus super kuat dan tahan air. Nah, untuk aplikasi ini, kita bisa pakai polimer lignin secara utuh, nggak perlu dipecah-pecah. Tunggu, kenapa begitu? Kenapa nggak perlu dipecah? Karena tugas lem di sini kan cuma merekatkan permukaan. Bayangkan Anda mengelem dua papan kayu. Lemnya kan hanya perlu membentuk lapisan tipis yang kuat di antara kedua papan itu. Ah, oke. Dia tidak perlu meresap ke dalam kayunya ya? Betul. Tidak perlu meresap jauh ke dalam struktur mikroskopis kayu. Jadi, molekul lignin yang besar dan panjang itu justru bagus, bisa membentuk jaringan ikatan yang kuat di permukaan. Tapi kan kita balik lagi ke masalah awal. Lignin ini bandel dan kurang reaktif dibanding fenol murni. Jadi kalau kita campurkan ke resep lem, hasilnya jadi lem yang lebih lemah dong. Tepat. Itulah tantangan utamanya. Kalau Anda cuma campur lignin begitu saja, Anda mungkin butuh waktu penekanan atau pressing yang lebih lama, atau suhu yang lebih tinggi biar lemnya mengeras sempurna. Dan di pabrik itu nggak efisien ya? Sama sekali enggak. Di pabrik kayu lapis yang produksi ribuan lembar per hari, tambahan waktu beberapa menit saja per lembar itu ruginya besar. Efisiensi itu segalanya. Disinilah para ilmuwan kimia beraksi kan? Saya baca di sumber ini tentang cara mereka membangunkan si lignin yang bandel ini. Ada istilah metilolasi. Kedengarannya rumit banget. Iya, kedengarannya rumit, tapi konsep dasarnya sebetulnya cukup simpel. Metilolasi itu pada dasarnya proses praperlakuan di mana kita menambahkan tangan-tangan kimia baru yang lebih aktif ke molekul lignin. Oh, jadi kayak di-upgrade gitu ya? Tiap kerja. Dan hasilnya bisa sangat mengesankan. Tinjauan ini mengutip satu studi di mana peneliti berhasil ganti 100% fenol dengan lignin yang sudah dimetilolasi. 100%? 100%. Dan kekuatan rekatnya masih memenuhi standar industri. Studi lain bahkan bisa mengurangi penggunaan formaldehida, bahan kimia lain yang cukup kontroversial, sampai 50%. Tunggu, 100% itu kan artinya lemnya dibuat tanpa fenol dari minyak bumi sama sekali. Itu pencapaian luar biasa. Tapi kenapa ini belum jadi standar industri kalau gitu? Karena seperti yang diungkapkan sumber Anda, hasilnya sangat tidak konsisten. Ini bukan peluru perak. Keberhasilannya sangat-sangat bergantung pada jenis lignin yang Anda pakai. Beberapa penelitian pakai lignin Kraft yang gosong tadi menemukan bahkan setelah di-upgrade pun kekuatan lemnya masih di bawah standar. Sayang sekali. Tapi sebaliknya, lignin Organosolv yang kualitas premium itu hasilnya fantastis. Satu studi melaporkan bahwa dengan mengganti 75% fenol dengan lignin Organosolv, kayu lapis yang dihasilkan justru lebih kuat dari lem standar. Wow, lebih kuat. Jadi ini benar-benar soal kualitas bahan baku ya? Sampah masuk, sampah keluar. Kurang lebih begitu, bahan berkualitas masuk, produk super keluar. Bagaimana dengan jenis lem lain? Saya lihat ada pembahasan tentang resin urea formaldehida atau UF yang katanya perekat kayu paling banyak diproduksi di dunia. Ya, dan di sini peran lignin sedikit berbeda. Dan menurut saya, sangat cerdas. Resin UF ini populer karena murah, tapi punya satu kelemahan besar. Masa simpannya pendek. Cepat rusak gitu? Betul. Setelah dicampur, resinnya akan mulai mengeras, pelan-pelan. Dalam sebulan mungkin sudah nggak bisa dipakai. Nah, satu studi menarik menemukan bahwa penambahan sekitar 20% lignin jenis lignosulfonat yang sudah dimodifikasi itu bisa memperpanjang masa simpan resin UF. Memperpanjang, jadi berapa lama? Secara dramatis, dari 30 hari menjadi 200 hari. Apa? Dari sebulan jadi lebih dari 6 bulan? Itu bukan peningkatan kecil. Bagi produsen itu pasti sangat berarti. Tepat. Ini keuntungan praktis yang sangat signifikan. Mereka bisa produksi skala besar tanpa khawatir produknya keburu rusak. Jadi di sini lignin bukan perekat utama, tapi aditif fungsional yang sangat berguna. Oke, sejauh ini kita bahas penggunaan lignin dalam bentuk polimernya yang besar. Tapi ada bagian lain dari riset ini yang membahas pendekatan yang, wah, benar-benar beda, memecah lignin jadi potongan-potongan kecil. Itu untuk apa? Ini untuk aplikasi yang lebih canggih, yang disebut modifikasi kimia kayu. Tujuannya bukan untuk menempelkan dua potong kayu, tapi mengubah sifat kayu itu sendiri dari dalam. Maksudnya? Bikin kayu jadi lebih tahan air, lebih stabil, atau lebih tahan busuk.
Nah, agar bisa melakukan itu, bahan kimianya harus bisa meresap masuk ke dalam dinding sel kayu. Dan disinilah masalah ukuran muncul ya. Dinding sel kayu itu kan pori-porinya kecil sekali. Sangat kecil. Bayangkan dinding sel kayu itu saringan spaghetti dengan lubang super kecil, diameternya cuma beberapa nanometer. Dan molekul polimer lignin yang panjang itu adalah spagettinya. Heeh, oke, saya paham analoginya. Anda nggak akan pernah bisa memasukkan spaghetti utuh ke lubang saringan itu kan? Harus dipotong jadi potongan-potongan super kecil dulu. Proses pemotongan inilah yang disebut depolimerisasi. Kedengarannya logis. Pecah saja ligninnya, lalu kita dapat bahan kimia super berguna. Tapi saya curiga ini nggak semudah kedengarannya. Apa yang bikin proses ini rumit? Kerumitannya adalah hasil dari proses depolimerisasi itu. Cairan yang dihasilkan, yang sering disebut bio-oil, itu bukan satu jenis molekul murni, tapi subkimia yang sangat kompleks. Subkimia? Isinya ratusan senyawa fenolik yang beda-beda. Ini tantangan utamanya. Beberapa potongan spaghetti itu, seperti senyawa bernama kresol, bagus banget untuk modifikasi kayu. Tapi potongan lain, seperti katekol, justru bisa merusak performa. Jadi ini seperti buka kotak hadiah misterius, isinya bisa berharga, tapi bisa juga sampah yang malah merusak. Ilmuwan harus jadi semacam penyortir kimia gitu. Tepat sekali. Dan proses pemisahan dan pemurnian itu sangat mahal. Meskipun begitu, potensinya tetap luar biasa. Sumber Anda mengutip penelitian yang berhasil bikin resin dari bio-oil ini. Dan hasilnya? Hasilnya, sambungan kayu yang direkatkan dengan resin ini ternyata lebih kuat daripada lem PF standar. Bahkan ketika 70% fenol sudah digantikan. Wow! Ini menunjukkan kalau kita bisa kendalikan komposisi subkimia itu, hasilnya bisa melebihi produk berbasis fosil. Tapi ini membawa kita kembali ke pertanyaan soal biaya, kan? Oke, secara teknis mungkin, tapi apa hitungan bisnisnya masuk? Dan itulah bisa dibilang tamparan realitasnya. Sebuah studi analisis teknoekonomi yang dikutip di tinjauan ini menyimpulkan bahwa dengan harga lignin teknis saat ini, memproduksinya jadi bio-oil murni untuk resin, kemungkinan besar belum layak secara ekonomi. Ini poin yang krusial. Inovasi di laboratorium itu satu hal, tapi membuatnya bisa bersaing di pasar dunia nyata, itu tantangan yang sama sekali berbeda. Jadi, setelah semua riset puluhan tahun ini, dengan semua tantangan dari lignin yang gosong, subkimia yang rumit, dan hitungan bisnis yang ketat, di mana posisi kita sekarang? Apa produk berbasis lignin ini sudah bisa kita temukan di toko, atau ini semua masih mimpi di lab? Nah, disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Dan sumber ini memberikan gambaran yang menurut saya optimis. Selama bertahun-tahun, jawabannya ya masih di lab. Kenapa begitu? Tantangannya terlalu besar. Harga fenol dari minyak bumi relatif murah dan stabil. Sementara sifat lignin, kan, sangat bervariasi. Sulit untuk bikin proses produksi yang standar. Tapi sepertinya ada yang berubah. Tinjauan ini menyebutkan nama-nama perusahaan besar, bukan cuma lab universitas. Benar. Dan ini adalah sinyal besar. Ini bukan lagi fiksi ilmiah. Perusahaan raksasa seperti UPM Biochemicals dari Finlandia kini sudah punya produk komersial bernama UPM Biopiva. UPM Biopiva. Mereka mengklaim bisa menggantikan hingga 80% fenol dalam perekat kayu lapis. Lalu ada Stora Enso, pemain besar lainnya, dengan produk bernama Lineo. Ada juga Prevera Resins, Lignotech. Ini menunjukkan bahwa hitung-hitungan ekonominya mulai masuk akal. Apa yang mendorong perubahan ini? Kenapa sekarang? Apa karena harga minyak bumi atau desakan konsumen untuk produk ramah lingkungan? Kemungkinan besar kombinasi dari semuanya. Pertama, harga minyak yang fluktuatif bikin perusahaan cari alternatif. Kedua, tekanan dari regulasi dan konsumen untuk mengurangi jejak karbon itu sangat kuat. Jadi label bio-based itu punya nilai jual ya? Punya nilai jual yang nyata. Dan ketiga, teknologinya sendiri sudah semakin matang setelah riset puluhan tahun. Jadi, kita sedang melihat pertemuan antara kebutuhan pasar, tekanan regulasi, dan kematangan teknologi. Ini titik balik yang potensial. Jadi, kisah lignin ini bukan lagi hanya soal sains ya, tapi sudah masuk ke ranah bisnis dan strategi industri global. Tepat sekali. Munculnya produk komersial ini adalah bukti terkuat bahwa industri serius untuk memecahkan teka-teki lignin. Ini bukan lagi pertanyaan, apakah bisa? Tapi sudah menjadi bagaimana caranya agar untung. Jadi, setelah pembahasan mendalam kita,
Jelas sekali bahwa lignin ini bukan sekadar ampas atau limbah. Dia adalah sumber daya yang kompleks, menantang, tapi penuh dengan potensi yang luar biasa. Betul. Perjalanannya dari cuma dibakar di tungku pabrik sampai jadi komponen kunci dalam perangkat canggih itu benar-benar luar biasa. Perjalanan yang panjang dan berliku. Dan sumber yang Anda berikan ini melukiskan gambaran yang sangat jujur. Ini bukan cerita kemenangan yang sederhana, tapi sebuah proses yang penuh nuansa. Iya, Melibatkan kimia polimer yang rumit, rekayasa proses industri, dan tentu saja perhitungan ekonomi yang cermat. Ini kisah tentang bagaimana kita belajar menghargai sesuatu yang selama ini kita buang. betul sekali. Dan hampir semua riset yang kita bahas hari ini kan berfokus pada satu hal. Gimana caranya memaksa lignin agar cocok menggantikan produk lama seperti fenol. Ini jadi bikin saya berpikir, bagaimana kalau kita berhenti mencoba memasukkan pasak kotak ke lubang bundar? Bagaimana jika kita berhenti meniru kimia lama dan sebaliknya kita mulai dari awal merancang material dan aplikasi yang sepenuhnya baru, yang secara spesifik didesain untuk memanfaatkan struktur unik dan kompleks dari lignin itu sendiri? Produk masa depan seperti apa yang akan lahir dari pemikiran seperti itu?